Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Sahabat, kita lanjutkan sifat amal, pengorbanan dan mujahadah. Sudah menjadi kelebihan sahabat bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk berkorban di luar batas kemampuan manusia biasa. Ini dikarenakan sahabat sudah menjadi manusia super dalam hal keimanan, ketakwaan dan pengorbanan. Bagaimana sahabat semua dididik agar bisa menghilangkan semua gantungan yang ada dan hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat diperintahkan untuk hijrah agar mereka bisa merasakan keadaan di mana tidak ada tempat lagi untuk bergantung selain Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu dengan meninggalkan semua yang mereka cintai ketika hijrah. Allah Subhanahu wa taala telah buat keadaan untuk mereka agar berkorban habis-habisan sampai tidak ada lagi yang mereka bisa korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengorbanan mereka ini sampai ke level kesiapan menyerahkan segala yang mereka punya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berlomba dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu dalam memberikan harta untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memberikan semua hartanya sampai tidak ada lagi yang tersisa di rumahnya. Bahkan untuk keluarganya sekalipun. Ada seorang sahabat karena ia tidak mempunyai uang untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia bekerja menerima upah 2 sah kurma. 1 sah untuk keluarganya dan 1 sah lagi diletakkan di atas hasil infak yang terkumpul untuk orang-orang yang pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengorbanan sahabat radhiyallahu anhu demi ikut serta dalam pengorbanan untuk agama. Ada seorang sahabat karena miskin, tidak ada yang bisa ia korbankan di jalan Allah. Akhirnya dia berdoa pada Allah dengan menyedekahkan harga dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab doanya ini, maka Nabi SAW memanggil sahabat ini bahwa doanya telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangat sahabat dalam berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 sahabat, hanya sekitar lebih kurang 10.000 sahabat yang meninggal di antara Mekah dan Madinah. Selebihnya meninggal di luar negeri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang yang menerima Nabi SAW untuk tinggal di rumahnya ketika beliau SAW hijrah ke Madinah. Suatu ketika beliau hendak memenuhi takasa fisabilillah ke Turki, namun keadaan beliau ketika itu tidak memungkinkan dikarenakan beliau sudah berumur 90 tahun dan memiliki uzur untuk tidak pergi di jalan Allah SWT. Anaknya ketika itu menginginkan agar ayahnya Abu Ayyub Al-Ansari untuk tidak ikut dan istirahat di rumah saja. Tetapi apa kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Mau saya juga begitu, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita lain. Allah ingin kita keluar fisabilillah di waktu senang dan di waktu susah, di waktu tua dan di waktu muda, kapan saja dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah perjalanan ke Turki, dia menderita sakit keras. Dia berwasiat kepada anaknya agar menguburkan mayatnya di benteng Turki. Ketika ditanya sebabnya, beliau radhiyallahu anhu menjawab, saya ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan hidup maupun mati. Saya ingin tempat saya dikuburkan menjadi saksi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya mati dalam fisabilillah. Ketika beliau dikuburkan di Turki, terlihat ada selendang bercahaya keluar dari dalam kuburnya, memancar hingga ke langit. Orang-orang kafir di Turki ketika itu melihat hal itu terkesan hingga mereka masuk ke dalam Islam. Inilah sahabat, cita-citanya adalah untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Sehingga kematian pun menjadi manfaat orang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai asbab hidayah bagi manusia. Jangan mau ikut yang lain, ikut saja Nabi SAW dan para sahabat. Yang jelas-jelas jaminan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam diri kita bahwa kita ingin dibangkitkan bersama mereka. Nabi SAW mendidik sahabat ini agar mereka menjadi manusia yang super, pengorbanannya hingga hilang dari mereka sifat memiliki atau rasa memiliki sesuatu, bahwa segala sesuatu itu termasuk hidup saya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demi agama saya ikhlaskan harta, keluarga dan diri saya. Inilah pengorbanan sahabat radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah tidak memiliki apa-apa lagi, asbab telah disedekahkan di jalan Allah. Dia hanya memiliki baju yang terbuat dari karung goni yang dijahit dengan kancing dari duri. Asbab ini malaikat Jibril datang menghadap Nabi SAW.
untuk menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, mengapa Jibril as-salam datang dengan berpakaian dari karung seperti pakaian dikenakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Jibril alaihissalam menjawab bahwa pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada seluruh penduduk langit untuk berpakaian seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat sudah mampu menghilangkan rasa memiliki, bahkan terhadap nyawa sendiri sekalipun, bahwa semua ini milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimiliki atau disimpan buat diri mereka. Surga dikelilingi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada amal agama. Sedangkan untuk bisa buat amal agama dibutuhkan iman agar bisa kita mengamalkannya. Iman ini akan datang jika ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapatkan hidayah, dan hidayah turun jika ada pengorbanan. Pengorbanan seperti apa? Yaitu pengorbanan untuk buat usaha agama, usaha atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman terhadap amal agama akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengorbanan. Kepahaman ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita tergantung pada pengorbanan kita. Mau faham amal agama, keluar jalan Allah. Ini resep dari Nabi SAW, yaitu dengan mengajak sahabat untuk berkorban dengan jiwa, harta di jalan Allah. Penyakit yang datang jika manusia tidak mau berkorban di jalan Allah adalah penyakit hawan, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Hadis Nabi SAW mengenai fadilah berkorban di jalan Allah SWT. Mafhumnya, makhluk-makhluk di laut, di darat, dan di langit akan memohonkan ampun serta rahmat untuk kita ketika keluar di jalan Allah SWT. Lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat di belakang Imamul Anbiya, yaitu Nabi SAW, di hari Syahidul Ayam atau imamnya hari, yaitu hari Jumat, di tempat yang paling mulia, yaitu di Masjid Nabawi Madinah. Inilah yang dilakukan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ketika diperintah oleh Nabi SAW keluar. Dia menundanya karena ingin sholat di belakang Nabi SAW pada hari Jumat. Lalu apa kata Nabi kepadanya? Kamu sudah tertinggal 500 tahun perjalanan dengan rombongan yang sudah berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya orang keluar di jalan Allah lebih baik daripada ijabah dibanding doa orang yang berdoa di Masjidil Haram di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Sahabat bertanya, adakah pahala yang lebih tinggi dari pahala orang yang keluar jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak ada. Kalaupun ada, kalian tidak akan dapat melakukannya. Mampukah kalian sholat sepanjang malam tiap hari, baca Al-Quran sepanjang malam tiap hari, berzikir sepanjang malam setiap hari, tidak berhenti tanpa tidur sampai orang tersebut kembali dari keluar jalan Allah? Itu pun kalau kamu mampu melakukannya, masih lebih tinggi nilainya orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat tidak dapat tidur sebelum melihat Nabi SAW karena saking cintanya dia kepada baginda Nabi SAW. Sahabat rela mengorbankan anak, istri, harta, dan keluarganya jika itu menjauhkan mereka dari Nabi SAW. Tetapi demi takasa agama, para sahabat rela meninggalkan Nabi SAW yang mereka cintai demi takasa agama dan pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diperintahkan Nabi SAW untuk berdakwah di Yaman, dan Nabi SAW berkata kepadanya, ini yang terakhir kali engkau dan aku bertemu. Walaupun Muaz sedih luar biasa mendengarkan kabar tersebut dari Nabi SAW, namun Muaz tetap pergi meninggalkan orang yang paling dicintainya, yaitu Nabi SAW. Nabi rela berjalan sampai keluar kota Madinah, sementara sahabat Muaz radhiyallahu anhu di atas kudanya. Para sahabat radhiyallahu anhu sangat paham atas nilai orang yang pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada seorang sahabat yang baru menikah belum sempat mandi junub langsung pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar panggilan takasa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia syahid. Ada sahabat yang seharusnya menikah karena diperintahkan oleh baginda Nabi SAW, akhirnya membatalkan pernikahannya karena mendengar panggilan pergi jihad di jalan Allah. Dia sengaja mendaftar untuk jihad dengan cara menyamar karena takut dilarang oleh baginda Nabi SAW untuk tidak keluar di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat radhiyallahu anhu ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak sahabat mencari ayahnya yang baru saja syahid karena pergi jihad di jalan Allah, dan ibunya pun juga sudah meninggal di jalan Allah. Sehingga Nabi SAW bertanya kepadanya, maukah kamu menjadikan aku sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu?
Inilah nilai pengorbanan di mata Nabi SAW, sampai-sampai beliau menawarkan keluarganya menjadi keluarga anak itu. Inilah pengorbanan sahabat agar kita semua dapat memeluk Islam dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat kondisi kita, bagaimana kita akan memberikan alasan kita kepada mereka nanti di akhirat ketika kita akan bertemu dengan mereka. Alhamdulillah diri mulia, kita telah mendengarkan pengorbanan dan mujahadah sahabat radhiyallahu anhu yang mereka telah mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mencintai Nabi SAW, tetapi ada satu perintah yang sangat mereka cintai, yaitu fisabilillah, yaitu pengorbanan agama, menyampaikan li'ilah kalimatillah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tamal insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.